Shalom, salam sejahtera, selamat malam untuk kita semua. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Bangsa yang Hilang Itu Kembali. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang mencintai kami. Bersamalah dengan kami Tuhan di saat kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Sakaria pasal 3 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ." Israel, anak Allah yang disenanginya, menerima janji-janji Allah, menunggang keledai kebenarannya sendiri lalu berangkat ke negeri yang jauh. Ia menghambur-hamburkan pemberian Allah yang berharga itu dalam penyembahan berhala dan hidup berpesta pora. Allah telah mendirikan bank untuk menyimpan harta kekayaannya yang diperolehnya selaku seorang ayah. Akan tetapi, bangsa Israel menghabiskan karunia surga itu, sehingga sang ayah tidak dapat lagi membelanya karena hidupnya yang boros itu. Di samping kandang babi Babylon, ia teringat akan Sion. Ia sadar lalu menangis karena ia meninggalkan ayahnya. Bagaimana mungkin Allah masih mau menerimanya kembali sebagai anak? Para nabi memberitakan janji pembaruan dan pemulihan. Yosua, imam besar itu, adalah wakil bangsanya. Ia baru saja kembali dari kota suci. Jubah kebesaran imam besar itu sudah lama disimpan. Ia muncul tanpa melalui upacara penyucian, dalam keadaan najis dengan mengenakan pakaian tua yang kotor. Setan yang tadinya adalah saudara sulung makhluk ciptaan menghalangi Yosua. Bagaimanakah Allah dapat menerima pelarian yang mengenakan pakaian compang-camping ini dan lagi najis, dan menyambutnya sebagai anaknya dan berhak mewarisi janji-janjinya? Dengarlah jawaban Allah. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem karena menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Segera Allah membalikan keadaan Yosua yang menyedihkan itu. Menaruh serban pada kepalanya, mengenakan pakaian tahir padanya. Berdirilah di sampingnya untuk menolongnya dan melindunginya. Biarkanlah dia berjalan-jalan pada pelataranku. Allah memberikan kepada umatnya lebih daripada yang mereka harapkan. Satu bangsa hilang. Allah yang suka mengampuni dan menerima kita kembali, berapa kita memerlukannya pada saat ini. Seperti bangsa Israel, kita terbuang di Babylon. Dan bagi sebagian kita, itu adalah atas pilihan kita sendiri. Maukah kita mengingat Bapa dan kerajaannya? Apakah kita begitu rindu sehingga kita mau kembali padanya? Saudaraku, Allah menawarkan jubah kebenaran Kristus kepada orang yang malang, buta, yang dalam keadaan menyedihkan dan yang tidak berpakaian. Maukah orang Laodikia menerima pemberian seperti itu? Semua manusia yang tidak layak berdiri di depan Tuhan telah dibasuh dari segala kenajisannya dan sudah mengenakan kebenaran Kristus yang diperhitungkan itu. Perubahan pakaian yang sungguh mencolok. Dikutip dari buku Bible Commentary jilid 4 halaman 1178. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau mau menerima kami, mau mengampuni kami dari segala kesalahan kami. Seperti halnya bangsa Israel. Engkau mau menerima mereka kembali setelah mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau kembali dalam pelukan Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan. Dan biarlah kami menggunakan pakaian terang yang Engkau siapkan bagi kami untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Amin.